Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanak BE TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di program Obat Obrolan Kesehatan. Bagaimana kabarnya Sanak BE TV hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan dilancarkan segala kegiatannya ya. Bersama saya Septia Rosa Dinda akan menemani Sanak BE TV pada episode kali ini. Jangan kemana-mana karena kita akan membahas tema-tema kita yang sangat menarik dan pastinya juga dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya ya. Oke Sanak BE TV, langsung saja Dinda akan berbicara soal judul kita pada hari ini, yaitu pentingnya edukasi terkait pendidikan seksual pada anak sejak dini. Nah, Sanak BE TV pastinya Dinda tidak sendiri ya. Dinda ditemani dengan narasumber kita yang sangat berkompeten pastinya, yaitu ada Mbak Putri Rahmalia selaku psikolog. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo Mbak Putri. Halo Mbak. Oke, kita ketemu lagi nih Mbak ya. Oke. Nah, kita berbicara soal pentingnya edukasi terkait pendidikan seksual pada anak sejak dini. Wah, itu pendidikan seksual sejak dini. Kalau dipikir-pikir kenapa sih Mbak ada pendidikan seksual sejak dini gitu ya? Penting banget ya, karena melihat fenomena kasus-kasus sekarang gitu ya. Bahkan di Bengkulu gitu sudah banyak sekali kasus terjadinya kekerasan seksual yang korbannya itu kebanyakan adalah anak-anak. Nah, itu menjadi pertanyaan, kenapa kekerasan seksual terjadi pada anak-anak? Karena ya ini pentingnya terkait edukasi pendidikan seksual pada anak usia dini. Oke, nah kalau untuk pendidikan seksual gitu ya Mbak, itu tuh seperti apa sih Mbak kalau dari kacamata seorang psikolog gitu ya? Oke, pendidikan seksual ya yang kita tahu definisinya itu bagaimana mengajarkan, mengedukasi tentang seks dan seksual. Nah, ini terkait dengan bagaimana membedakan jenis kelamin, kemudian bagaimana mengetahui apa itu hubungan seksual, interaksi seksual seperti itu, dan kegiatan seksualitas seperti itu. Nah, adanya pendidikan seksual sejak dini ya didasari dengan pengenalan jenis kelamin, gitu kepada anak. Nah nih Mbak, kalau berbicara soal pendidikan seksual nih kepada anak-anak, lumrahnya itu seharusnya diajarkan pada usia berapa sih Mbak? Oke, terkait pentingnya pendidikan seksual, itu pada dasarnya dari anak usia 0 bulan itu sudah boleh dikenalkan. Oke. Nah, caranya seperti apa? Kok kan anak usia 0 bulan masih belum bisa diajak interaksi ya, belum bisa diajak ngobrol. Nah, tapi bisa dengan cara misalnya namanya mengurus anak kan antara ibu dan ayah itu dua-duanya punya peran penting ya Mbak ya. Misalnya anaknya perempuan, kemudian ibunya lagi sibuk, bapaknya bapaknya yang istilahnya lagi luang seperti itu. Nah, kemudian anaknya tiba-tiba pup gitu ya. Nah, jadi ketika orang tuanya mau membersihkan seperti itu kan itu otomatis harus menyentuh daerah vital anak seperti itu. Nah, jadi ada istilahnya izin gitu, izin misalnya. Nah, ini Bapak bersihkan ya, gitu kan, ayah bersihkan ya, gitu. Atau mungkin ketika anak mau mandi, kan otomatis dibuka baju ya. Betul. Kan izin buka bajunya ya nak ya, gitu. Nah, itu ketika usia 0 bulan dan berlanjut. Nah, jadi kan ada pembiasaan di situ. Ketika anak sudah mulai merespon, anak bisa mendengar apa yang orang tuanya katakan seperti itu. Nah, untuk yang paling baiknya itu diberikan ketika anak mulai masuk usia 3 tahun. Oke, kenapa tuh Mbak? Ketika 3 tahun itu anak sudah bisa diajak interaksi. Dan menurut teori psikologi dari Sigmund Freud gitu ya. Kalau Sigmund Freud ini dia adalah bapak psikologi yang membahas khusus terkait psikologi seksual. Jadi ada tahapan perkembangan. Ada 5 tahapan, jadi ada tahapan oral, anal, kemudian palik, laten, dan genital. Nah, ketika anak usia 3-6 tahun itu masuknya di tahapan palik. Tahapan palik ini adalah anak gitu kan, atau seorang manusia, dia memiliki kepuasan atau kesenangan untuk memperhatikan
jenis kelaminnya. Oke. Dia mulai paham nih gitu, oh kok aku jenis kelaminku seperti ini ya, kok berbeda ya dengan lawan jenisku seperti itu. Nah jadinya Jadi kalau kita ini ya Mbak ya, usia 3 tahun tuh emang lagi usia ingin tahu juga sih Mbak ya? Iya, jadi dia mulai interest gitu. Oke. Jadi emang usia-usia lagi pengen tahu gitu ya Mbak ya. Nah tapi kalau ini nih Mbak, kalau berbicara soal pendidikan seksual, kalau menurut Mbak di sekolah-sekolah yang Mbak sudah ketahui, ada nggak sih ya sekolah-sekolah yang sudah pelajari tentang pendidikan seksual gitu ke anak-anak muridnya seperti itu Mbak? Oke. Nah sebenarnya sekarang udah cukup banyak ya sekolah-sekolah yang mulai aware gitu terkait pendidikan seksual. Apalagi kalau di SD gitu ya, SD SMP ya sebenarnya memang di mata pelajaran pun sudah ada. Kalau di biologi itu kan sudah belajar IPA tentang ya Mbak ya? IPA itu kan belajar tentang reproduksi seperti itu. Nah di PAUD sendiri gitu sudah banyak sih sekolah-sekolah yang mulai pengenalan gitu ya, maksudnya pengenalan terkait apa sih bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain, apa yang tidak boleh disentuh orang lain. Itu sudah mulai banyak sekolah yang aware seperti itu dengan pembelajaran. Tapi kalau untuk Mbak nih ya sebagai kacamata sebagai psikolog, kalau untuk usia dini gitu ya, TK berarti ya? TK. Iya. Nah itu kalau pengenalannya kalau Mbak tahu gimana sih? Oke, Seperti jadi apa? Jadi tadi ya kita kalau PAUD itu kan anak usia 3 tahun itu sudah lagi ada yang bermain-main gitu udah ya. mulai masuk PAUD seperti itu ya. Oh, betul. Nah, jadi dia istilahnya dengan tahapan perkembangannya yang mulai interest gitu dengan jenis kelaminnya seperti itu. Nah, dan lawan jenisnya seperti itu kan. Jadi di situ mulai diberitahu bahwa oh kamu anak laki-laki. Anak laki-laki. Nah, itu jenis kelaminnya nggak apa-apa. Jadi kadang kita merasa tabu untuk membahas ini ya. Jadi terkadang ke anak-anak itu alat kelamin itu di bahasanya diubah gitu ya, ada oh kalau laki-laki kamu namanya burung gitu. Enggak. Padahal bagusnya gitu ketika anak di usia 3 tahun itu sudah mulai dijelaskan nama yang sebenarnya seperti itu. Oh kamu laki-laki, kamu punya penis. Kalau perempuan itu punya vagina. Gitu. Jadi berbeda. Okay. Nah, makanya harus dijelaskan. Mbak, kita jeda terlebih dahulu ya, akan kita bahas lagi ya Sana Bea TV. Jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya, Sana Bea TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Obat Obrolan Kesehatan. Oke Mbak, kita lanjut lagi ya obrolan kita pada episode kali ini, masih dengan tema pentingnya edukasi terkait pendidikan seksual pada anak usia dini. Nah nih Mbak, kita tadi kan udah berbincang-bincang gitu ya, pengenalan usia berapa gitu yang harus dikenalkan gitu ya seksual dini gitu. Nah ini Mbak, kalau kita ke ini pentingnya seksual sejak dini, itu kenapa sih Mbak seberapa pentingnya gitu loh kalau dari kacamata psikolog? Oke. Berangkat dari sekarang ya, tadi yang kasus-kasus yang sudah banyak gitu. Kasus yang banyak itu terjadi pada anak-anak dan kasus yang banyak adalah kekerasan seksual seperti itu. Nah, kenapa terjadi? Karena faktor kemungkinannya yang paling besar adalah anak tidak mengetahui gitu, batasan apa yang boleh disentuh dan apa yang tidak boleh disentuh, siapa yang boleh menyentuhnya dan siapa yang tidak boleh menyentuhnya seperti itu. Dan itu edukasi itu sebenarnya didapatkan dari pendidikan seksual, edukasi pendidikan seksual seperti itu. Nah makanya penting untuk diberikan supaya meminimalisir atau bahkan ya jangan mencegah gitu ya, mencegah terjadinya kekerasan seksual atau
yang tidak diinginkan gitu terhadap anak-anak. Nih, tapi Mbak, kalau dari orang tua nih, Mbak sebagai psikolog, kenapa sih orang tua itu harus mengajarkan tentang pendidikan seksual gitu? Kenapa? Kenapa? Itu tadi karena supaya anak tahu, gitu kan, tahu informasinya, tahu bagaimana dia bisa menjaga dirinya, Batasan-batasan. batasan-batasannya. Jadi ketika apa ya, kenapa orang tua yang perlu, yang paling penting gitu yang di awal ya, karena orang tua adalah keluarga terdekatnya. Dan kita berangkat lagi dari kasus gitu ya, yang paling memprihatinkan gitu ya, banyak kasusnya itu bahkan kekerasan seksual itu banyak dilakukan Dari orang tua incest. Itu iya, jadi hubungan sedarah gitu. Oke. Jadi orang terdekat, hubungan saudara yang melakukan sesuatu itu gitu kan. Makanya itu yang sangat ini nauzubillah min zalik ya, kayak yang sampai jangan sampai keluarga dekat kita mengalami itu. Makanya dari orang tua pun juga perlu tahu nih tentang pendidikan seksual, perlu tahu bahwa tubuh anak ya milik anak kayak gitu kan. Jadi anak perlu menjaga tubuhnya, makanya kita perlu memberitahu informasi terkait bagaimana sih cara menjaga tubuh gitu. Oke, nah ini Mbak, kalau ini tadi ya, bagaimana cara menjaga tubuh. Nah ini Mbak, gimana sih Mbak kita tuh mau memberitahukan gitu ya batasan-batasan dari apa saja gitu, dari anak perempuan dan anak laki-laki itu seperti apa aja sih Mbak batasannya? Batasannya ya, jadi di awal mungkin kita harus memberikan edukasi dulu kepada anak. Yang paling dasar adalah perbedaan jenis kelamin tadi. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina. Bisa istilahnya anak itu kan perlu contoh ya, perlu model gitu kan. Jadi ya kalau anaknya laki-laki, kamu itu laki-laki sama seperti ayahmu gitu. Atau anaknya perempuan, kamu perempuan sama seperti ibumu. Nah jadi kalau kamu perempuan, kamu beda sama ayahmu. Kalau kamu laki-laki, kamu beda sama ibumu. Nah, mulai dikenalkan seperti itu. Nah, jadi dia akan tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, seperti itu. Nah, setelah dia mengetahui tentang dirinya, gitu kan, aku laki-laki nih, gitu kan. Nah, jadi diberitahu juga apa sih bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Misalnya, misalnya kayak ya kalau di agama Islam ada yang namanya aurat ya, gitu kan. Jadi dari kecil pun, dari usia 3 tahun nggak apa-apa, anak kan sudah bisa diajak komunikasi ya, Dek, gitu. Kalau misalnya habis mandi, kadang anak-anak ya habis mandi keluar kucuk-kucuk gitu kan, nggak pakai handuk kayak gitu kan. Nah, mulai istilahnya dikasih peringatan misalnya gitu kan, atau diajak ngobrol kalau habis mandi tuh pakai handuk, malu sama, misalnya dia perempuan nih, malu sama ayah atau malu sama kakak gitu. Jadi ada istilah pengenalan ini karena kalau bagian yang ketutup baju itu namanya aurat deh, jadi tidak boleh dilihat. Nah, itu pengenalan terkait apa itu aurat. Kemudian merasa malu itu juga dari sejak dini. Kamu istilahnya ya kalau istilahnya berpakaian gitu kan, jangan ada istilahnya ada rasa kesopanan, rasa malu di diri anak seperti itu. Nah, itu mulai diajarkan. Kemudian juga ketika anak mulai dewasa gitu ya, atau mulai beranjak SD misalnya gitu kan. Nah, itu kalau ada sibling ya, kakak adik misalnya beda jenis kelamin. Nah, kalau bisa ya dipisah tidurnya seperti itu. Jadi istilahnya dia bisa tahu batasan gitu antara laki-laki dan perempuan, itu tidak bisa selalu bersama kayak gitu. Betul. Kecuali ya sudah muhrimnya ya. Nah, iya. Tapi kalau untuk anak-anak yang baik, kita yang benar-benar harus gimana ya bahasanya itu, harus benar-benar diberitahu ya Mbak ya, jangan sampai seperti itu ya, apa yang kita tidak inginkan seperti itu. Nah, tapi kalau kita berbicara juga nih Mbak ya, kalau untuk dampak nih yang tidak mengenal edukasi sejak dini, sangat disayangkan sekali. Nah, menurut Mbak gimana itu Mbak?
Ya dampaknya ya ketika mungkin apa ya, ya salah satu dampaknya kekerasan seksual tadi. Jadi mungkin ada orang asing yang menawarkan sesuatu. Betul. Gitu kan, menawarkan sesuatu yang boleh nggak saya sentuh bagian vitalmu gitu kan. Boleh Anak nggak aku peluk? Iya, gitu boleh nggak aku misalnya. peluk, boleh nggak aku misalnya pegang pantat gitu kan. Jadi anak nggak tahu gitu kan, akhirnya memperbolehkan seperti itu kan. Nah itu yang menjadi bahaya gitu kan terhadap anak seperti itu. Makanya penting sekali tadi mengajarkan pendidikan seksual sejak dini pada anak seperti itu. Nah kemudian selain itu kan itu akan berdampak panjang ketika anak sudah anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, itu kemungkinan besarnya ya akan Trauma. memiliki trauma, dampak negatifnya itu panjang. Tapi ya karena waktu itu kan berjalan ya gitu kan. Kalau misalnya dia support sistemnya baik, insya Allah dia bisa menjadi sembuh seperti itu kan. Nah cuma kalau misalnya dia tidak menemukan support system yang baik, nah itu akan memberikan dampak yang terhadap anak. Oke, nah Sana BTV jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi obrolan kita setelah yang satu ini. Tetap di Obat, obrolan kesehatan. Ya, Sana BTV, terima kasih Anda masih bersama kami di Obat, obrolan kesehatan. Tak terasa kita sudah di segmen terakhir ya Mbak ya. Oke Mbak, kita lanjutkan lagi nih obrolan kita. Nah nih Mbak, kalau untuk dampak, kita tadi sudah berbicara soal dampak, terus juga kita sudah berbicara soal batasan-batasan apa yang harus diketahui gitu ya, batasan dari anak perempuan dan laki-laki. Nah kalau untuk tips nih Mbak, agar anak terhindar dari perilaku tidak menyenangkan dari lawan jenis, nah, itu gimana Mbak? Oke, jadi ada istilahnya kita kenalkan gitu ya caranya gitu kan, ada no go tell. Apa tuh no go tell? No go tell. Jadi ajarkan anak yang pertama untuk ketika ada orang asing gitu kan, yang kan anak udah tahu nih mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh gitu kan. Ketika ada orang asing yang menawarkan sesuatu untuk menyentuh bagian yang tidak boleh disentuh seperti itu, ataupun keluarga terdekat gitu ya, untuk anak diminta untuk berani mengatakan no gitu, tidak gitu kan, tidak boleh gitu kan. Jadi istilahnya menumbuhkan respon untuk mengatakan tidak itu tadi seperti itu. Kemudian setelah mengatakan tidak, untuk melakukan go, pergi gitu. Jadi anak itu perlu menjauhi orang yang mencurigakan ini gitu kan, orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan ini, untuk pergi menjauhi orang tersebut. Kemudian tell itu artinya kan memberitahu ya, menyampaikan. Jadi anak perlu untuk ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan ini, perlu untuk langsung segera melaporkan gitu kan. Misalnya kalau kejadiannya di sekolah ya melaporkan langsung ke guru, atau kalau kejadiannya di rumah langsung lari pulang ke rumah melaporkan ke orang tua seperti itu. Nah jadi dengan rumus itu tadi gitu kan ditanamkan ke anak, ya insya Allah anak sudah tahu kan caranya seperti itu. Jadi semoga itu bisa meminimalisir terjadinya ya hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, nah Mbak, kalau ini tadi ya, kalau misalnya di jalan seperti itu, ini yang menjadi pengawasan nih Mbak ya, kalau misalnya ada perlakuan yang tidak mengenakan dari lawan jenis di jalan, apalagi kan anak kecil itu kan sering ya Mbak ya, kita kan nggak tahu gitu. Nah mungkin itu gimana sih Mbak, kembali ke orang tua apa gimana itu Mbak? Atau mungkin dari pemerintah, mungkin ada membuat program, mungkin kalau dari Mbak gimana? Oke, nah sebenarnya kalau untuk pidananya kan terkait kasus kekerasan seksual itu kan sudah sangat jelas sekali. Betul. Ya Mbak ya. Nah jadi gimana caranya anak itu dikenalkan terkait seksual itu tadi. Jadi asal dia tahu rumus no go tell tadi seenggaknya gitu kan. Jadi ketika di jalan tiba-tiba ada orang asing itu dia bisa
punya respon yang istilahnya respon langsung gitu dari alam bawah sadarnya untuk langsung teriak, untuk langsung bilang tidak dan lari menemukan bantuan seperti itu. Nah, karena kalau anak yang tidak tahu pendidikan seksual tadi, tidak diajarkan rumus no go tell tadi dan tidak diajarkan mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, bisa jadi dia ketika ada orang asing ikut-ikut aja gitu, atau dia diem aja gitu kan. Nah, makanya alhamdulillah yang saya tahu gitu ya terkait pendidikan seksual ini, dari lembaga PAUD gitu kan, dari usia dini itu sudah mulai aware gitu kan, mengundang ahli untuk berbincang dengan orang tua, untuk berbincang dengan anak seperti itu terkait psikoedukasi seksual seperti itu. Oke, ini terakhir nih Mbak ya, karena kita udah masuk di segmen terakhir yang nggak terasa nih ya. Nah, kalau untuk tips orang tua nih bisa menjaga dan mengajarkan anaknya pentingnya menjaga diri dengan pengenalan seks edukasi, gimana nih ke Sana BETV di rumah? Oke, jadi untuk pemirsa semuanya gitu ya, karena yang kita hadapi adalah anak-anak, otomatis peran dari orang dewasa, peran dari orang tua itu sangat penting. Nah, jadi sejak dini di rumah gitu, sudah banyak ya alat-alat atau kegiatan, mungkin buku bacaan edukasi terkait pengenalan anggota tubuh, pengenalan jenis kelamin, bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, itu sudah boleh dikenalkan sejak dini oleh anak. Misalnya ketika lagi kumpul keluarga gitu kan, kumpul di depan TV, ajaklah anak untuk bercerita, mulai mengenal anggota tubuhnya seperti itu, mengenal misalnya laki-laki itu seperti apa, perempuan seperti apa gitu. Kemudian mulai untuk memberikan informasi kepada anak mana bagian yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh, dan tadi rumus no go tell itu juga perlu diberitahukan kepada anak sejak dini seperti itu. Oke, nah tapi kalau ini nih Mbak, kita masih ada waktunya. Kalau kita berbicara lagi nih, peran orang tua itu kalau untuk edukasi seksual emang paling nomor satu ya Mbak ya? Betul, nomor satu sekali ya. Karena kenapa? Ya karena orang tua yang paling dekat dengan anak seperti itu kan. Dan sebisa mungkin orang tua mengajarkan bahwa anak tuh paham keberhargaan dirinya, keberhargaan tubuhnya seperti itu. Karena balik-balik lagi ya Mbak ya, karena untuk ke depan dari si anak itu, terus juga mentalnya juga itu tadi ya Mbak. Iya, dari untuk kesehatan fisik dan mentalnya ya, automatically. Jadi nggak cuman fisik atau nggak cuman mental, dua-duanya gitu. Karena kalau anak sudah tahu gitu kan, sudah tahu tentang dirinya, oh aku laki-laki, berarti aku memberfungsikan diriku sebagai laki-laki. Ya udah, berarti kan kalau misalnya pun nanti ke depannya dia menyukai orang lain, ya dia menyukai lawan jenisnya seperti itu kan. Atau aku perempuan gitu kan, aku memberdayakan diriku sebagai perempuan, apa yang perlu kulindungi dari diriku yang sebagai perempuan ini, seperti itu kan. Betul sekali. Nah, Sana BETV, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Maka dari itu saya Septia Rosadinda dan seluruh rekan-rekan akan pamit. Tetap saksikan terus channel BETV dan jangan lupa juga kunjungi sosial media kita yang lainnya, baik itu Instagram, YouTube, Facebook dan lain-lain. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website kita di BETV This Way, karena di sana kita akan menampilkan terus berita baik itu di daerah maupun luar daerah. Saya Septia Rosadinda dan seluruh kerabat kerja mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. BETV Beken.